Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi. Ya kawan, di video saya kali ini saya mau berbagi tips sharing tips untuk memperhatikan kendaraan kita, mobil kesayangan kita untuk digunakan dalam perjalanan, baik itu liburan, mudik gitu ya, mudik lebaran, tahun baru atau liburan segala macam. Saya hanya mau berbagi tips untuk mengingatkan kembali hal-hal apa yang harus kita ketahui atau harus kita periksa tanpa harus ke bengkel. Ya, ingat kawan ya, tanpa harus ke bengkel. Tapi ingat ya, di sini yang saya beritahukan di sini, informasi yang akan saya beritahukan di sini adalah pengecekan atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Untuk hal-hal penanganan yang lebih berat atau mungkin kawan-kawan tidak punya alat atau tidak punya kemampuan, yaitu sebaiknya tetap diserahkan ke ahlinya atau mekanik atau ke bengkel. Tapi di hari ini yang saya berikan di sini adalah hal-hal apa yang bisa kita lakukan sendiri yang menurut saya, dalam tanda kutip, menurut saya itu bisa dengan mudah kita lakukan sendiri. Yang pertama itu kita harus melakukan pengecekan dari sisi kaki-kaki mobil. Kaki-kaki mobil yang bisa kita pengecekan pertama sekali itu adalah periksa kondisi ban. Untuk pemeriksaan ban, kawan-kawan bisa lihat di video saya di atas ini. Oke, atau nanti bisa cek di kolom deskripsi, akan saya berikan tahapan-tahapannya. Oke, yang pertama itu kondisi ban. Kondisi ban itu harus mulai dari umur atau usia ban, kembang ban gitu ya. Kawan harus cek. Lalu yang ketiga itu adalah tekanan angin ban. Jadi untuk mengeceknya tekanan angin ban, kita harus pakai alat untuk mengecek tekanan angin ban. Harganya murah, nanti saya sertakan di kolom deskripsi atau lihat di gambar ini. Oke, itu untuk pengecekan tekanan angin ban. Kalau untuk ada permasalahan di kaki-kaki mobil, itu sebaiknya urusan bengkel ya. Lalu yang kedua, rem. Cek kondisi rem. Cek kondisi rem, kita bisa melihatnya kalau untuk rem cakram depan. Biasanya kalau mobil yang punya rem cakram itu sepatu rem ya, atau kanvas rem, itu kawan-kawan bisa cek secara langsung ketebalannya. Kalau untuk kampas rem yang tromol, itu kita bisa lakukan pembersihan. Pembersihan rem, kawan-kawan bisa lihat di deskripsi. Untuk pembersihan rem, kawan-kawan bisa lihat linknya di video saya yang ada di atas ini. Oke, atau nanti bisa cek di deskripsi, di kolom deskripsi. Itu untuk pembersihan rem. Bisa kita lakukan sendiri, atau kawan bisa lakukan bawa ke bengkel. Yang ketiga adalah cek kondisi radiator, air radiator atau coolant. Cek kondisi coolant dengan melihat, mungkin kawan-kawan ada yang pakainya air biasa gitu ya. Kalau yang udah terbiasa dengan air biasa, lihat ketinggian coolant ya. Lihat juga tabung reservoir atau tabung penampungan air, apakah dia masih berisi sesuai dengan batasnya. Ingat kawannya, harus sesuai dengan batas fullnya, jangan melebihi, karena itu tempat sirkulasi antara air yang panas dengan air yang bertukar untuk sirkulasi air radiator. Atau kalau perlu lakukan pergantian air radiator. Untuk melakukan pergantian air radiator, kawan-kawan bisa lihat video saya yang ada di atas ini, linknya, atau nanti cek di kolom deskripsi. Kalau jika ingin mengganti, itu tadi untuk cara mengganti. Jika tidak ingin mengganti air radiator, tinggal cek tutup radiator. Cek tutup radiator, kapan terakhir kita menggantinya. Kadang biasa karet-karet dari tutup radiator itu getas sehingga nanti mudah overheat. Tinggal disesuaikan, kalau kawan udah biasa menggunakan air ya disesuaikan air, atau gunakan coolant ya gunakan coolant, ditambah coolantnya. Yang keempat, oli. Nah, untuk oli, untuk pergantian oli, kawan-kawan bisa lihat video saya di atas ini, linknya. Oke. Nah, bisa kawan ganti sendiri atau bawa ke bengkel. Tinggal disesuaikan kapan terakhir kali ganti oli. Lihat histori servisnya kita. Kapan terakhir kali ganti oli. Yang kelima adalah sektor busi. Busi itu untuk pengapian ya. Kapan
Untuk busi, bagian busi kawan-kawan bisa cek video saya yang di atas ini, linknya di atas ini. Oke, untuk busi bisa kawan bersihkan sendiri. Untuk carbo cleanernya nanti kawan bisa beli di toko-toko spare part atau toko pengadaan spare part mobil gitu ya, atau nanti bisa beli di marketplace, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Itu gunakan carbo cleaner. Itu bisa kawan lakukan untuk membersihkan busi. Tinggal cek ya kondisi busi, kawan bisa lakukan pembersihan sesuai di video saya yang di atas tadi. Pembersihan busi atau kalau perlu diganti. Kalau ingat ya, kalau kita mau jalan jauh sebaiknya diganti kalau udah terlalu lama. Misalnya busi udah pemakaian 2 tahun atau 3 tahun belum pernah ganti, ya karena kita mau perjalanan jauh, saran saya sebaiknya diganti, ditukar yang baru. Atau kalau kotor masih bisa, kalau hanya kotor bisa dibersihkan. Yang keenam itu ada throttle body. Throttle body ini opsional, bisa kawan-kawan bersihkan atau tidak. Untuk melakukan pembersihan di throttle body bisa cek linknya di atas ini atau nanti di deskripsi. Oke, itu untuk throttle body. Itu hal yang bisa kita lakukan di bagian mesin yang mudah. Oke, itu sudah 6. Yang ketujuh adalah bagian dalam mobil. Apa yang bisa kita lakukan di bagian dalam mobil adalah penggantian filter AC. Untuk bagian filter AC kawan bisa lihat videonya di atas ini. Oke, filter AC itu sangat berguna saat kita perjalanan ya, kebersihan buat kita juga gitu ya. Filter AC kawan bisa bersihkan sendiri, atau kalau dia sudah kurang bagus atau udah terlalu kotor ya sebaiknya ditukar dengan yang baru. Harganya juga murah kok, nggak terlalu mahal. Nanti kawan-kawan bisa lihat di marketplace atau cek di kolom deskripsi untuk mobil saya, karena ini yang All New Terios, saya rekomendasiin untuk All New Terios. Dan di video itu ada juga yang mobil saya yang sebelumnya, Kia Picanto, nanti saya sertakan untuk Picanto dan Terios. Atau nanti kawan-kawan bisa lihat, sesuaikan sendiri di marketplace atau di toko-toko spare part langganan kawan-kawan. Lalu untuk kebersihan AC, kawan-kawan bisa melakukan pembersihannya menggunakan AC cleaner. Untuk penggunaan AC cleaner, kawan-kawan bisa cek videonya di atas ini, pada link di atas ini ya. Oke, itu untuk pembersihan bagian AC menggunakan AC cleaner. Mereknya bisa disesuaikan kawan-kawan mau seperti apa. Yang ke-9 saya lupa tadi nyampein, di bagian ruang mesin itu ada yang namanya filter udara. Filter udara itu juga harus dibersihkan ya. Juga harus dibersihkan filter udara yang masuk sebelum ke throttle body. Oke kawan, nanti saya sertakan, kawan bisa lihat videonya di atas ini. Walaupun nanti sedikit nggak nyambung, tapi bagian filter udaranya ada di situ, di videonya itu ya. Kawan bisa bersihkan atau kawan-kawan bisa ganti yang baru. Video untuk link pembelian bisa cek di kolom deskripsi, jika dibutuhkan saya akan tampilkan. Bagian yang ke-10 adalah wiper. Penggantian wiper itu sangat diperlukan ya, ingat kawan ya, sangat diperlukan, terutama kita perjalanan jauh, untuk membantu driver, terutama pada saat hari hujan. Kita nggak tahu kondisi kita sedang perjalanan, hujankah atau tidak, itu tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau kondisi wiper yang sudah buruk, sudah jelek, itu bisa mengganggu si pengendara. Oke, demi keselamatan bersama, mulai dari kita sebagai pengemudi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita bawa. Begitu juga untuk keselamatan orang lain, karena kita juga nggak mau kecelakaan, dan kita juga nggak mau kita jadi korban kecelakaan. Oke kawan-kawan, itu aja 10 tips yang bisa saya berikan, yang bisa kita lakukan sendiri tanpa harus ke bengkel. Ingat, seperti tadi saya bilang, kawan-kawan bisa melakukannya sendiri karena ini mudah menurut saya. Tapi jika kawan-kawan memang benar-benar tidak mampu melakukannya, ya bisa dibawa langsung ke bengkel atau mekanik langganan kawan-kawan. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe jika video
Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan jangan lupa di-share jika video saya ini menurut kawan-kawan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Saya ucapkan selamat berlibur, selamat menjaga kenyamanan kendaraan kita dan kenyamanan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.